Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Cairunisa dari kelas 1192. Kali ini saya akan mempresentasikan pembelajaran kimia, yaitu tentang sifat asam basa larutan garam. Nah, sebelum itu kita apa sih hidrolisis garam itu? Hidrolisis garam adalah penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam oleh air. Garam-garam yang mengalami hidrolisis adalah garam yang mengandung ion dari asam lemah atau basa lemah. Sedangkan garam yang berasal dari asam kuat atau basa kuat tidak bisa mengalami reaksi hidrolisis. Nah, garam yang akan terhidrolisis adalah garam-garam yang berasal dari satu, yaitu garam dari basa kuat dan asam lemah. Yang kedua, garam dari basa lemah dan asam kuat. Dan yang ketiga, garam dari basa lemah dan asam lemah. Nah, hidrolisis garam itu dibedakan menjadi dua. Ada parsial atau sebagian dan total. Yang pertama yaitu sebagian atau parsial. Hidrolisis garam sebagian ini adalah reaksi garam dengan air, di mana yang bisa bereaksi hanya anion atau kationnya saja. Garam yang mengalami hidrolisis sebagian yaitu yang pertama, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Dan yang kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Yang kedua yaitu hidrolisis garam total. Adalah reaksi garam dengan air di mana semua ion garam dapat bereaksi dengan air, baik kation maupun anionnya. Garam yang mengalami hidrolisis total yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, ada juga nih garam hidrolisis yang tidak terhidrolisis. Garam tidak terhidrolisis, nah yaitu reaksi di mana semua ion tidak dapat bereaksi dengan garam. Garam yang tidak mengalami hidrolisis yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, masuk ke sifat yang pertama, yaitu garam yang bersifat netral. Garam ini berasal dari reaksi antara asam kuat dan basa kuat. pH-nya itu sama dengan 7. Contohnya, ion garam NaCl itu menghasilkan Na+, plus Cl-, di mana Na+ dan Cl- masing-masing tidak dapat bereaksi dengan air atau tidak dapat terhidrolisis. Kesimpulannya, garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat dikatakan tidak terhidrolisis tetapi terionisasi sempurna dan larutannya bersifat netral. Nah, yang kedua yaitu sifat garam yang bersifat basa, yaitu garam yang berasal dari reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Memiliki pH-nya itu lebih dari 7. Contohnya, CH3COOK itu menghasilkan K+ plus CH3COO-, di mana ion K+ itu tidak dapat terhidrolisis dan CH3COO- itu dapat terhidrolisis yang menghasilkan CH3COOH plus OH-. Oleh karena itu, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah dikatakan terhidrolisis sebagian atau parsial. Masuk ke rumusnya, yaitu untuk mencari ketetapan hidrolisis, yaitu KH sama dengan KW per KA, di mana KW-nya itu adalah ketetapan kesetimbangan air. Jadi dia tuh udah ditetapin yaitu 10⁻14. Ka-nya itu tetapan ionisasi asam. Nah, ini adalah untuk mencari pH larutan yang bersifat basa atau konsentrasi OH- sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi garam. Nah, kalau misalnya ketetapan hidrolisisnya belum diketahui, kita bisa pakai rumus yang akar dari KW per KA dikali konsentrasi garam. Masuk ke contohnya. Nah, berapa pH 20 ml larutan NaOCN 1 mol? Nah, ini kita pakai rumus yang konsentrasi OH- sama dengan akar dari KW dikali konsentrasi garam per KA. Kita substitusiin aja. KW-nya itu tadi 10⁻14, konsentrasi garamnya adalah 1. Ka-nya itu 3,3 kali 10⁻14 itu didapat dari di buku paket ada di tabel. Nah, jadi OH- sama dengan akar dari 0,303 dikali 10⁻10. Akarnya dikeluarin jadi 0,55 dikali 10⁻5. Karena ini yang bersifat basa atau OH-, jadi kita harus ngitung pOH-nya dulu, yaitu min log OH-, di mana OH-nya kita masukin min log 0,55 dikali 10⁻5. pOH-nya jadinya 5 min log 0,55. Kalau udah ketemu pOH-nya, kita nyari pH-nya, yaitu 14 dikurang pOH. Jadi 14 dikurang 5 min log 0,55 yaitu 9 min log 0,55.
Nah, yang ketiga yaitu garam yang bersifat asam. Garam yang berasal dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Memiliki pH-nya itu kurang dari 7. Contohnya, NH4Cl itu menghasilkan NH4+ plus Cl-, di mana ion NH4+ itu dapat bereaksi dengan air yang menghasilkan NH4OH plus H+, dan Cl- tidak dapat bereaksi dengan H2O. Oleh karena itu, garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat dikatakan terhidrolisis sebagian atau parsial dan bersifat asam. Rumusnya juga hampir sama, bedanya yang tadi adalah Kw per Kb, ini Kw per Ka, yang ini jadi Kw per Kb. Ini juga untuk menghitung pH-nya yang bersifat asam, yaitu Ak dari Kw per Kb dikali konsentrasi garam. Contohnya, berapa pH 200 ml larutan NH4 NO2 0,18 mol. Pakai rumusnya H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garam, tinggal disubstitusin aja. 10⁻14 dikali konsentrasi garamnya adalah 0,18, kita ubah jadi 1,8 dikali 10⁻1 per Kb-nya 1,8 kali 10⁻5, ini udah diketahuin dari buku paket. Terus jadinya hasilnya adalah akar dari 10⁻10. H+ sama dengan 10⁻5. pH-nya kalau udah ketemu ini langsung kita nyari pH-nya. pH-nya min log H+. Min log 10⁻5 jadi pH-nya adalah 5. Dan yang terakhir adalah garam yang kation dan anionnya terhidrolisis. Nah, ini garam ini apabila yang terbentuknya itu adalah sama-sama lemah, asam lemah dan basa lemah. Jadi sifat garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada nilai Ka dari asam lemah dan Kb dari basa lemah pembentuknya. Nah, ini adalah tabel perbandingan Ka dan Kb apabila garam yang terbentuk itu sama-sama lemah. Yang pertama, apabila Ka lebih besar dari Kb, itu larutan garamnya itu bersifat asam, pH-nya itu kurang dari 7. Apabila Ka lebih kecil dari Kb, itu larutannya bersifat basa, kisaran pH-nya itu lebih dari 7. Dan yang terakhir, Ka sama dengan Kb. Larutan yang terbentuk adalah netral dan pH-nya sama dengan 7. Contoh, misalnya ada larutan CH3COOH, yaitu asam lemah, dan NH4OH, yaitu basa lemah, menghasilkan CH3COONH4. Nah, di sini Ka-nya udah diketahuin dan Kb-nya juga, yaitu sama-sama 10⁻5. Nah, karena di sini di tabelnya Ka sama dengan Kb itu larutannya netral dan pH-nya sama dengan 7, jadi larutan CH3COONH4 itu bersifat pH-nya sama dengan 7 dan bersifat netral. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.